Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, la yasuful khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi rabaqana bi urwatil ukhuwah wa adaqana ma'aniyal izzah wa futuwah fabayyana lana minal islami uluwah wa sumuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man ayyadahu bi'ala ta'yidi wa ala al-quwwah wa ala alihi wa sahbihi hurratin nubuwah ila yaumin la yanfa'u buwah wala bunuwah. Alhamdulillah, saat kita hormatin pengasuh pesantren Kento Kiai Haji Yazid Bustami. Semoga Allah Ta'ala paringin kesehatan, paringin kecemburan rezeki, dan paringin nak foto sesolihin solihat. Bersetujuh si hadir siang hari semangkin, paringin nak foto si ahli Quran, paringin lancar rezeki nak, dan paringin terhajat dina bunga semangkin pada orang wisuda Quran 30 juz. Nikah berarti orang hafal lagi Quran. Nikah berarti ampun mesen oleh tiket swarga ben ngajak keluargana. Tapi tiket swarga nikah kotu erabet, kotu erabet andi tiket tapi tiket buang. Ya, cara nabuang tiket tadi kenapa tak bejeng? Itu masih pulang di tiket untuk apa aja? Lewat bektok, waktu aslinya selawat dari Rasulullah. Ini adalah arabet tiket. Lah, orang hafal Quran, mereka butuh ngajaraki, ajar usaha keangkui memahami Al-Quran. Orang paham dari Al-Quran nikah ketandana apa? Ketandana orang hafal Al-Quran nikah memiliki akhlak sesuai. Ketandana ilmu manfaat ketika hafal Al-Quran, ketika memahami Al-Quran nikah akhlak sesuai. Ben kita ini gara-gara badan Al-Quran, badan Nabi Muhammad, maka pada Al-Quran, badan Nabi Muhammad nikah akhir kita seteretanan. Maka ku laku nang kuburan saya tanya akih napa? Saya tanya akih nikah waman ikhwanuka pengen depak ke kuburan ku laku saya tanya akih. Tanya akhi waman Nabi Yuka, Nabi Muhammad, makin deka amolot, keangkui engak deka Nabi Muhammad. Baru dia katanya, remeramun waman ba'aban, di tetangga, deka boleh haram molot. Dan tak jering orang engak ke Rasulullah mak haram mah. Jering daripada ba'aban amolot, emolot akhi banyak sekelopain ke Rasulullah, nama boleh tak emolot akhi. Kan dengan Rasulullah ini gak puasa Senin Kemis. Dia tanya akhi, apa nama puasa? Ada Senin tang kelahiran. Nah kan ini dalil jelas bahwa ngelahir area akhi kelahiran Nabi Muhammad nikah oleh dengan ibadah, asal dengan ibadah imun angkui so macam solawat, macam cerita-cerita Nabi. Macam molot kasi saya baca molotan kasi cerita Nabi. Kangkui kita maenga. Jadi depak kuburan jepun gelak saya tanya akin apa? Waman ikhwanuka.
beni wa ma jam'iyatukah, beni wa ma ma'hadukah, beni wa ma hisbukah. Beni saya tanya aki apapun duka bean, apa organisasi bean, beni apa partai bean. Saya tanya aki wa man ikhwanukah, ternyata bean, ternyata sampian serah, ternyata sampian ni karang Islam, reng iman, serah abai ni teretan. Tak oleh saling jak kocaen, mon si jak ngocaen ni kita ni ke Islam akhir mangkin iya tuh nikah mon beli ormas nikah salah, bihitung nah mon beli ormas nikah salah, jak kocaen saling jak kocaen negen pola nah iya tuh saya rasa tuh luar Islam, luar negeri nikah jadi tak bisa iya tuh nak foto nah tak bisa iya tuh pada lain apanya mana lihat tuh pola na lain pondok, lihat tuh pola lain ormas. Ini kata oleh jadi lakaran kotuh betul-betul masalah fikih bean nang ormas riyah, bean nang ormas riyah, engkau nang ormas riyah, bean nang ormas riyah. Tak napa ormas ni bagus kabeh ormas Islam asal tak nyelempeng, tak nyelente dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari pemahaman para ulama solihin, ulama-ulama seban saben. Jadi sepenting tak langgar syariat maka ya terserah, sepenting tidak saling cak kocaen, mesti cak kocaen dengan kan iya tuh di orang enggak ya tuh ponco enggak ya tuh pada bersambian nyongok embi apolong benembi lake ya tuh pada berkersa sambian terlihat kepada Islam enggak bidana jadi tak oleh saling cak kocaen ngoro bidana nikah pas kutu pada pikirna maka nampulin plat nomor dari nah pola apa ada jadi neka Islam datang ke angkui mas teretanan orang pada iman, angkui mas teretanan orang pada Islam beneng kuburan tanya aki waman ikhwanuka ki baik waman ikhwanuka jawab napa bisa sampean kepada dari Islam beneng iman teretanan sampean pondok nikah terus bulan nikah sokor mungkin nikah wisuda Al-Quran dan maulud Nabi Muhammad orang nikah menterobung dunia akhirat nikah membunga Allah Ta'ala cara membunga Allah Ta'ala membunga orang yang paling semak dengan Allah Ta'ala serah Nabi Muhammad cara antara mabung Nabi Muhammad kotuh mencintai Nabi Muhammad cara mencintai Nabi Muhammad tak bisa kecuali enggak dengan Nabi Muhammad jadi sampean seumpaman baaban tak bisa cinta ke Nabi Muhammad bercara nah gula seram mencinta Nabi Muhammad bercara dah nah cara nikah sampean kotuh enggak meloloh contohnya kotuh nyebut Nabi Muhammad gula seumpama nah gula TV tambah saya nenggantoh banyak orang nengah saya seumpama Muhammad seumpama tak seneng dengan orang tapi berhubung pak sebut nyaman berare cuma mana Zainab nyaman Zainab segan tedung ibacain Zainab segan sebelum mau tuh ngocak Zainab dua Fatimah sebelum cekeh ngocak Fatimah dan nikah Fatimah akhirnya seneng iya tuh Fatimah meskipun pertama tak seneng iya kan anak bakar nah ulangin melulu begitu juga ketika kita pertama mungkin tak senang ke Nabi Muhammad macam sholawat nyebut Nabi Muhammad melulu sebelum tedung Allahumma sholli ala Muhammad jangan tedung Allahumma sholli ala Muhammad jamarin sholat Allahumma sholli ala Muhammad
maka laku insyaallah may pola Allah Ta'ala sebelum seteh bekal cinta dengan Nabi Muhammad dan polong dengan orang-orang yang selakaran mencintai dan saya cintai. Paham ki? Jadi mangken nikah gendeki malam podo maca sholawat sebelum tedung. Sebelum tedung nikah anapa mak ngafalaki Quran boleh beli huruf. Gula sempat ngafalaki Quran. Jadi ngafalaki Quran hafal kita hatam belum juz. Jadi hafal Quran cara ngafalaki terus gampang nikah. Cara apa? Cara nakrer sebelum sobu. Nakrer sebelum sobu. Anak mak nakrer sebelum sobu karena ketika tedung nikah bekal langulangin napa saya kelaku sebelum sobu. Mau sebelum sobu sebelum masaren. Sebelum masaren sampean mikir otang lho. Ki positif sampean tidak saren baku namanya otang. Ampe nikah lho. Anu mikir napa lho, mikir atau karbon tentang kena. Ki tidak malam langsung ikrama gitu tentang kena. Tidak tedu. Ampe. Nah, begitu juga dengan sampean ketika belajar, maka ketika jangan tedung nikah pakun beda lebih gampang main nggak boleh dalam macam. Begitu juga ketika sampean teringat dengan Nabi Muhammad, maka cara baca sholawat sebelum ashare. Audu baca sholawat senapa kali? Satu sekali kan cuma 2 menit. Rokok sudah cerbi kita sampai tak ada semenit nih kan. Jadi sampean baca sholawat 2 menit. Baca sholawat 2 menit, tambah 3 menit nah 3 menit. Ini paling sekitaran 50 atau 30. Mun 100 niki sekitaran 5 menit. Sebelum asaren sampai baca sholawat. Kemudian pas sampai asaren Allah gedeje adep kebara Rasulullah. Jangan tedung mun sampean pakun tada sesuatu saya tambah jember sampean entar gak gula gak punyanya. Entar pek ropek sompek mungkin zaman semangken abang jalan ke barat tak bagi jalan ke timur tak bagi baca sholawat baik baca sholawat sebelum asaren audu lo mungkin mana apa makmuran audu sering seperti itu bakun betal cara mon seumpama sampean nih kefungsin audu mon sampean audu dalam keadaan saren maka ruh nika sujud ibadah benar ars. Ketika sujud benar maka sampean tenang pikirna maca sholawat 1 sekali kemudian adep kebere enggak mati kasah pas kemudian asarin sampean letak aroko hapin lepat terakhir nih yang berolong benabiin tak ada masalah sepenting sampean letak langkah perkara dunia adep kebere asarin maca sholawat 1 sekali kerniatin hati sampean setuju sambil maca sholawat jaga tedung insyaallah sampean berkejembaran paling enten kejembaran ate ki mun tak patah jebuk di akhir detik malam mun seumpama lagi pakun tidak hasil lah kejembaran ate terutama sampean udah punya nyar ibu nama lagi ya mun tak yang laki kita napa nah gurung ngobrol pon terakhir kita ngaji dekat Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf kita ngaji Pak Husu ngaji nikah Pak Husu ada namanya mana betul-betul hudur nikah ngaduk ke Allah Ta'ala kemudian Pak Husu merengaki dekat bunuh beliau semoga Allah Ta'ala deki oleh ilmu si manfaat parengin detik ahlul ilmi parengin detik setuju naik parengin ahli swarga apolong sarang para keluarga Nabi Muhammad apolong sarang nak foto Nabi Muhammad dan insyaallah kita doa semoga sebelum mati kita bisa mimpi Sayyidina Muhammad bisa ketemu Sayyidina Muhammad dan ketika kita sakaratul maut semoga saya ngetok kita helikopter kita nikah ruh Sayyidina Muhammad bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisri asmarin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disampaikan terima kasih. Marilah kita ikuti bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, pengasuh Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya Pondok Pesantren Darul Mustaqim, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustaqim, yaitu Kiai Al-Haj Yazid Al-Bustami, segenap Dewan Guru yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita dalam acara, dua rangkaian acara sekaligus. Pertama, memperingati Maulid Nabi SAW. Yang kedua adalah dalam rangka wisuda tahfidzul Quran. Ya, Nabi dan Al-Quran jangan pernah dipisah. Nabi pernah bersabda, "Allimu awladakum thalatha khisal." Ajari putra Anda semuanya 3 hal. Paham, Bu? Paham, Bu? Yang ngomong sendiri, saya doakan suaminya kawin lagi. Paham, Bu? Masih ngomong sendiri nggak? Kalau ngomong lagi, tak doakan kawin 2 lagi. Ajari anak-anak kalian 3 hal, karena itu adalah paling penting. Yang lainnya bodoh nggak ada masalah, tapi kalau 3 ini bodoh, maka bermasalah sampai di akhirat. Pertama, hubbi nabiyikum. Ajari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad itu bukan slogan, bukan hanya ngaku-mengaku, tapi cinta Nabi Muhammad itu harus punya bukti. Buktinya cinta kepada Nabi adalah man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang kalau cinta kepada sesuatu pasti sering menyebut. Orang kalau seneng sepak bola, ceritanya sepak bola terus.
Orang kalau senang bisnis, ceritanya bisnis terus. Orang kalau senang politik, ceritanya politik terus. Sampai cinta sama Nabi nggak? Cinta sama Nabi nggak? Tapi nggak pernah menceritakan Nabi. Tapi nggak pernah nyeritakan Nabi. Karena itu buktikan kalau cinta kepada Nabi, selalu menyebut Nabi, selalu menceritakan Nabi. Pernah sampeyan menceritakan Nabi kepada anak-anak sampeyan? Nggak pernah, padahal itu perintah. Alimu auladakum, ajari anak-anak kalian. Pernah sampeyan menceritakan perjuangan Nabi? Nggak pernah. Itu wajib, itu harus. Ajari anak kalian cinta kepada Nabi. Selain memperbanyak cerita kepada Nabi, menceritakan Nabi, harus kita juga menghidupkan sunnahnya Nabi. Harus apa? Menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar mencintai kepada aku. Kalau orang ngaku cinta Nabi tapi nggak ngikuti sunnah Nabi, berarti nggak beneran cintanya. Karena itu Nabi menyatakan, siapa yang menghidupkan sunnahku, mengerjakan sunnahku, berarti benar-benar mencintai aku. Waman ahabbani, siapa yang mencintai aku dengan menghidupkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, bersama aku ada di surga. Bersama siapa? Ada di mana? Di surga. Ya Allah, kalau kita dikasih kesempatan foto sama presiden setengah menit aja, wih bangganya setengah mati, dipajang di rumah, semua orang kasih tahu nih sama presiden. Kalau kita dikasih waktu semenit aja sama gubernur, wih bangganya setengah mati, difoto mulai dari kanan dari kiri, difoto, dibangga-banggakan, dicerita-ceritakan. Padahal belum tentu presiden dan gubernur masuk surga. Tapi sampean, Anda semuanya kalau menghidupkan sunnahnya Nabi, maka Anda bersama Nabi ada di mana? Di surga. Berapa lama? Selama-lamanya. Sallu ala Muhammad. Karena itu hidupkan sunnahnya Nabi. Apakah mampu? Semua bisa melakukan sunnah Nabi. Nggak ada yang berat sunnahnya Rasulullah. Nggak ada yang berat, saudara. Nih, kalau sampean minum, kira-kira sampean minum ini, apa yang sampean ingat? Ingat Nabi. Kenapa? Nabi mengajari kita tata cara minum. Nabi mengajari kita tata cara minum. Minumnya harus dengan tangan kah? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, baca doanya setelah minum. Apa? Alhamdulilladzi sagana wa arwana wa ja'alana muslimin. Alhamdulilladzi ja'alahu adlan furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi nikmatihi bi sukhtihi, atau walam yaj'al milhan ujajan bi dunubina. Anda berarti sudah melaksanakan sunnahnya Nabi dalam minum. Begitu juga makan. Doa makan apa? Allahumma barik fi ma razaqtana. Hafal tapi jalan yang mau dibaca kalau makan. Makan dengan tangan, makan sambil duduk. Setelah makan doanya apa? Alhamdulilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqani min ghairi halim minni wala ghuwa.
laksanakan itu biar nanti kumpul sama Nabi ada di Kalau makan nggak pakai aturan sama dengan monyet. Kalau makan, apa monyet itu bahasa Maduranya? Motak. Apa bedanya manusia makan dengan monyet makan? Kalau manusia ada aturannya kalau ngikuti Nabi. Kalau monyet nggak begitu, kadang-kadang tangan kanan, tangan kiri, bergantungan sambil jalan. Karena itu nanti kalau ketemu orang yang makannya tangan kiri berarti seperti monyet. Kadang-kadang pakai serban, makan tangan kiri, monyet. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, setiap hari kencing nggak? Kencing. Tapi kucing juga kencing. Apa bedanya manusia yang beradab dengan kucing kencing? Kalau manusia yang beradab mengikuti adabnya Nabi, kalau mau kencing cari tempat khusus namanya jeding. Sebelum masuk kamar mandi baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kemudian masuk mendahulukan kaki kiri, kencingnya sambil jongkok. Setelah itu dibersihkan najisnya, keluarnya dengan kaki kanan, baca doa al-ghufranak alhamdulilladzi adza anil adza. Apal tapi jarang yang amalkan. Kalau kucing, kalau mau kencing, nggak cari jeding, cari pagar, cari pohon. Karena itu kalau ada pemuda, apa nih, desa apa nih? Selelau, iya. Kalau ada pemuda desa sini jalan-jalan kemudian berdiri di pinggir jalan, ada pagar, ada pohon, kencing berdiri berarti kaki dua cuma nggak punya buntut. Ada apa nggak ada? Kenapa demikian? Karena tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Masuk rumah kasih salam, beri salam sama yang ada di rumah, baca doa. Kalau kambing masuk kandang nyelonong nggak pakai salam. Karena itu ibu-ibu kalau nanti suaminya masuk rumah nyelonong nggak pakai salam, alhamdulillah suami ibu adalah ajari keluarga kamu cinta kepada Kira-kira sampean kalau kasih makan anak ngajari nggak sunnahnya Nabi? Ayo nak duduk, makannya sambil duduk, tangan kanan sayang, baca doa, dituntun begitu. Setelah makan, ayo baca doa lagi setelah makan, begitu. Masuk kamar mandi juga begitu. Ayo, lalu kan kaki mana? Kalau masuk kamar mandi, pinter kiri bu, masuk. Jongkok, diajari begitu. Anda berarti mengajari anak Anda cinta kepada Nabi, begitu. Cinta kepada Nabi harus dibuktikan juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi. Jangan malas-malas sholawat kepada Nabi. Dengan bersalawat kepada Nabi, insya Allah sehat walafiat zahir batin, selamat dunia sampai akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan salawat kepada Nabi, para malaikat mengaturkan salawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, nih kita semuanya salawat dan salamlah kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, sholawatlah dan salamlah kepada Nabi. Wah hebat Pak. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni ukturu sholata alaik, makam aj'al sholawati lak. Ya Rasulullah, aku ini orang banyak gemar senang sholawat kepada Anda. Berapa banyak aku sholawat kepada Anda? Masyitah, yang kamu mampu.
Ya Rasulullah, sulus, sepertiga daripada waktuku setiap hari aku gunakan untuk salawat kepadamu. Masyita fi'nsita fa huwa khairul lak. Ya terserah. Kalau kamu mau lebih daripada itu lebih bagus. Masdulutan, kalau gitu 2/3 ya Rasulullah. Masyita fi'nsita fa huwa khairul lak. Terserah. Tapi kalau mau tambah lebih bagus. Fa nisf ya Rasulullah. Kalau begitu separuh ya Rasulullah. Nah, separuh dulu baru tulutan. Masyita fa'izita bahwa khairul lak. Sampai akhirnya pada puncaknya idan aj'al kulluha lak ya Rasulullah. Kalau begitu aku jadikan semua waktuku untuk salawat kepada kamu. Maka kata Nabi, idan yughfar dambuk wa tukfa hammak. Kalau sudah kamu semuanya salawat kepada Nabi, berdiri salawat, duduk bersalawat, pagi bersalawat, siang bersalawat, sore bersalawat, malam bersalawat, maka semua kesumpakan kamu akan dihilangkan oleh Allah. Akan dihilangkan oleh Allah. Dan dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, salawat perlu biaya apa enggak? Perlu tenaga apa enggak? Ibu-ibu goreng sholawat bisa. Bapak-bapak kerja, ada ngojek misalnya sambil sholawat juga bisa. Yang ada di sawah sambil macul sholawat juga bisa. Nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya. Sholawat kepada Nabi, semua bisa melakukan itu. Pingin hilang sumpeknya, kepingin bahagia, banyak sholawat. Pingin dosanya diampuni oleh Allah, banyak sholawat. Nggak perlu banyak biaya, nggak perlu tenaga, nggak perlu biaya. Tapi sedikit yang mau sholawat kepada Nabi. Sedikit. Saya mau tanya yang laki, ngerokok nggak? Ngerokok nggak? Ya. Setiap hari berapa pak? 2. Berapa lencer? 24. 24 lencer. Berapa sedotan? Berapa tiupan? Seandainya dihitung sedotan rokok Anda sama tiupan rokok Anda diganti sholawat kepada Nabi, berapa kali Anda mendapatkan sholawat kepada Nabi? Pingin kumpul sama Nabi tapi grendel terus yang dibawa, gudang garam terus dibawa. Kumpul sama direktur gudang garam, Pak. Coba dibuat sholawat kepada Nabi. Woi, kamu menjadi orang yang hebat, bisa dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Agrakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepada aku adalah yang paling banyak sholawat kepada aku. Rugi sampean. Ganti bes talak dengan rokok, sholawat kepada Nabi, gemar nyetek sholawat. Sallu ala Muhammad. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi. Ajari anak cinta kepada keluarga Nabi. Ceritakan itu keluarganya Nabi, supaya cinta kepada keluarga Nabi. Kenapa? Keluarga Nabi dan Al-Quran ini nggak bisa berpisah sampai ketemu sama Rasulullah ada telaga Haud untuk menjadi saksi kepada umat ini. Mana yang cinta kepada keluarga Nabi, mana yang cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada keluarga Nabi itu adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah karena Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kamu. Ujung rambut, ujung kaki semuanya nikmat daripada Allah. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku sebagai bukti cintanya kamu kepada Allah. Orang Yahudi ngaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta sama Nabi, ditolak. Orang-orang Nasara yang ngaku cinta kepada Allah tapi nggak cinta kepada Nabi, ditolak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta kepada Nabi adalah bukti cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi, cintai keluargaku sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Ngaku cinta kepada Nabi tapi nggak cinta kepada keluarganya Nabi, bohong. Bukti paling jelas cinta kepada Nabi adalah cinta kepada keluarganya Rasulullah. Dan itu pesan Allah.
Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sampaikan Muhammad kepada manusia, aku enggak minta dikasih upah. Ngajari Islam, ngajari iman, tidak minta dikasih upah. Tapi satu, hormati keluargaku, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugrubu Muhammadan fi ahli baiti, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan Nabi Muhammad lewat keluarganya. Sampean nggak ketemu sama Nabi, nggak menangi zamannya Nabi. Tapi sampean kalau kepingin hormat kepada Nabi, hormati keluarganya Nabi. Sampean kepingin bantu Nabi, bantu keluarganya Nabi. Sampean kepingin dekat kepada Nabi, dekat dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Urhubu Muhammadan fi ahli baiti. Itulah ajaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, watilawatil Quran, ajari anak Anda membaca Al-Qur'an. Nih, connect ini sekarang. Ajari keluarga Anda cinta dan membaca Al-Quran. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini kurang menghargai Al-Quran, saudara. Saya mau tanya, Al-Quran ada berapa juz? Ada berapa juz? 30 juz. Kalau setiap hari baca 1 juz, berarti setiap bulan hatam Quran. 1 tahun berapa kali hataman? 12 hataman. Waduh Bib, gak mampu saya setiap hari 1 juz. Setengah juz setiap hari. Kalau sampai baca setiap hari setengah juz, berarti 2 bulan hatam sekali. Setahun berapa kali hataman? 6 kali hataman. Waduh Habib, saya gak mampu. 1/4 juz. Allah dan kita. Setiap hari 1/4 juz, berarti setiap 4 bulan hatam sekali. 1 tahun berapa kali hataman? 3 kali. Ya Allah, gak mampu Rip, selembar. Kalau sampai setiap hari 1 lembar, 1 halaman, saya 1 lembar 2 halaman, insya Allah setiap 6 bulan hatam Al-Quran, berarti setahun berapa kali hataman? 2 kali. Masa setahun tidak pernah hatam Quran? Film India hatam setiap hari. Masya Allah, inilah kekurangan kita, saudara. Sudah meninggalkan Al-Quran, padahal itu Nabi menyatakan, ajari anak kamu baca Quran. Pernah nggak baca bersama anaknya Al-Quran di rumah? Nggak pernah. Sholat berjamaah? Nggak pernah. Nonton TV berjamaah istiqomah. Inilah kekeliruan kita, saudara. Inilah kekeliruan kita. Cari berkah, ziarah Wali Songo, bagus. Cari berkah, tawasulan, bagus. Tapi tahu nggak gudangnya berkah? Al-Quran itu gudangnya berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadakkarul albab. Itu kitab aku turunkan kepada kamu Muhammad, penuh berkah. Sampean baca Quran ada di rumahnya berkah. Anak-anak di istiqomah akan baca Quran, anak-anaknya berkah, jadi anak yang soleh. Istri Anda di istiqomah baca Quran, jadi istri yang solihah, berkah, 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 berkah. Tokonya Anda sering baca Quran, insya Allah berkah. Semuanya akan berkah kalau sampai istiqomah baca Quran. Karena itu jangan malas-malas baca Quran, diistiqomahkan baca Quran. Mathalu jawfil ladzi laisa fil Quran kal baitil kharib. Kata Nabi, hati manusia yang tidak ada Al-Qur'annya itu seperti bangunan yang mau roboh. Sampai kalau tinggal dalam rumah yang keropos semuanya kayunya, kemudian retak semuanya bangunannya, ada angin goyang, tenang apa nggak tenang? Nggak tenang. Ada hujan bocor, tenang apa nggak tenang? Khawatir setiap saatnya, mau runtuh, mau runtuh, mau runtuh. Begitulah juga hati manusia. Sampean ahli maulid, sampean ahli manakib, sampean ahli wirid, tapi nggak punya Quran, nggak bisa tenang. Selalu dalam keadaan gelisah. Bentar lagi akan runtuh semuanya, nggak ada kekuatan sama sekali. Baca Quran, insya Allah akan tegar, Pak.
mau krisis, mau ekonomi hancur, mau ada koroni, semuanya tidak akan menjadi goyang. Kenapa? Karena Anda menjadi orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Karena itu jangan dibuat Al-Quran ini hanya sekedar pajangan rumah. Kitabnya ada, sampai robeknya bukan karena sering dibaca, robeknya justru karena nggak pernah dibaca. Baca Quran. Lu lihat bagaimana orang-orang dulu. Mereka setiap ada orang yang sumpah datang, Beb, Yai, saya kok sumpah, saya kok bingung baca Quran, hilang sumpahnya. Begitu. Sekarang sampai diajak baca Quran sumpah, model. Karena itu, ayo kita jadikan anak kita hobi senang membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Cuma saya kasih tahu, Quran itu bukan buku bacaan, tapi Quran itu adalah petunjuk. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya, artinya semuanya hak dari Allah. Hudan lil muttaqin ay hadiyan lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Tahu buku petunjuk enggak? Sampean kalau beli mobil dikasih buku petunjuk cara menggunakan mobil. Sampai beli sepeda motor dikasih buku cara menggunakan sepeda motor. Kalau sampai menggunakan sepeda motor sesuai dengan petunjuknya, maka insya Allah sepeda motornya akan selamat, sepeda motornya akan bagus, nggak gampang rusak, nggak mudah rusak. Begitulah juga kita dalam kehidupan di atas dunia, dikasih buku petunjuk. Nih buku petunjuk, ikuti. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah kita akan selamat sampai ada di akhirat. Di sepeda motor kasih buku petunjuk, setiap 1000 kilo diganti uli. Nggak ngikuti buku petunjuk, diganti kecap, jebol mesinnya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Orangnya itu. Kenapa tidak mengikuti buku petunjuk? Begitu juga kita semuanya hidup di atas dunia, bukan mengikuti Al-Quran, maksiat kepada Allah, melanggar ajaran Al-Quran, turun bala, banyak musibah, datang corona, pemimpinnya zalim, dikejar-kejar sama polisi, banyak urusan. Siapa yang salah? Anda salah karena tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena itu jangan sampai Anda yang hafal Quran ternyata tidak patuh dengan ajaran Al-Quran. Iqra'ul Quran, iqra'il Quran manahat, fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Baca Quran yang sekiranya bisa mengerem kamu untuk tidak maksiat kepada Allah, melanggar ajaran Allah. Kalau memang bacaan Quran kamu tidak bisa mengerem kamu untuk itu, falasta taqra'u, berarti kamu bukan membaca Al-Quran, artinya kamu pelanggar Al-Quran. Quran misalnya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Baca Quran, bagi orang laki-laki hendaknya dia memejamkan matanya jika melihat perempuan ajnabiyah dan menjaga kemaluannya daripada berzina. Ini hafal Quran, cuma pacaran, kenalan dengan perempuan ajnabiyah. Ya, ini bukan hafal Quran ini pelanggar Quran ini. Nanti Qurannya akan membuat dia masuk neraka tuh. Kenapa? Karena Quran akan menjadi saksi bahwa dia adalah pelanggar Quran. Bukan itu hafizul Quran, bukan itu qari'ul Quran. Qari'ul Quran adalah orang yang dia memahami Al-Quran dan paling patuh dengan isi Al-Quran. Karena itu saya ingatkan kepada yang sudah hafal Quran, Anda sudah mendapatkan satu derajat khusus. Ini orang-orang ini harus hormat kepada Anda sebenarnya. Termasuk min ijlalillahi ta'ala, termasuk orang
mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang hafal Quran. Tapi ketika dia maksiat kepada Allah, melanggar Al-Quran, maka dia adalah berkhianat terhadap Al-Quran. Bahaya sekali. Anda kalau mengemas hafalan Quran dengan takwa kepada Allah, maka benar-benar kamu akan mulia. Bahkan jasad kamu kalau mati nggak dipangah dan tidak dimakan oleh cacing tanah. Karena yang tidak dimakan oleh tanah itu adalah para nabi, orang mati syahid, dan termasuk orang yang hafal Al-Quran. Dijaga kemuliaannya sampai jasadnya insya Allah nggak hancur kalau mati. Hadirin sekalian rahmati Allah, kembali kepada Nabi Muhammad. Kalau sampai yang selalu mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak pernah jauh daripada Anda. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di diri kamu ada Rasulullah. Nabi itu, Bapak, jasadnya dikubur ada di Madinah. Tapi rohaniahnya Nabi tidak dikubur di Madinah pada setiap orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Karena itu kita kalau sholat diajari salam kepada Nabi, salam dengan khitab kepada Nabi. Kalau kita salam kepada Nabi dalam tasyahud apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam kepada kamu wahai Nabi. Kamu itu berarti di hadapan kita. Kenapa? Nabi itu ada pada diri kita setiap saatnya, karena kita cinta kepada Rasulullah. Jangan menganggap kita jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nabi itu bersama kita setiap saatnya. Kalau kita setiap saatnya begitu menghadirkan Nabi, lengket Pak dengan Nabi, menyatu dengan Nabi. Kalau sudah begitu, Masya Allah, sampean akan bisa mimpi Nabi. Sampean nanti akan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pak, senang maulid sampean Pak? Senang maulid dulu? Berapa kali baca maulid? Sering kali Habib. Saya mau tanya, pernah mimpi Nabi nggak? Pernah mimpi Nabi nggak? Kok model? Kok sholawat kepada Nabi, setiap salahnya salam kepada Nabi? Ya Nabi, salam alaika. Tapi kok nggak ketemu sama Nabi? Kok model? Setiap kita tasyahud, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kok nggak ketemu sama Nabi? Padahal kita merasa dekat dengan Nabi setiap saatnya. Karena hati Anda tidak menghadirkan Nabi. Sampean makom tidak menghadirkan Nabi. Sampean salam kepada Nabi tidak menghadirkan Nabi. Sampean sholawat tidak menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai menghadirkan Nabi Muhammad, insya Allah sampean akan mimpi Nabi, bahkan ketemu dengan Nabi Muhammad. Bidayahnya lewat mimpi dulu, setelah mimpi baru ya goboh. Man ra'a minni fil manam fasayarani fil yaqabah, kata Nabi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqabah. Diceritakan begini. Ada seorang murid datang kepada gurunya. Ingin mimpi Nabi. Berharap mimpi Nabi Muhammad. Kata si guru, yang banyak sholawat muridku, yang banyak sholawat. Banyak sholawat, nggak mimpi-mimpi. Banyak sholawat, tidak mimpi. Datang lagi, guru, sudah saya sholawat banyak, tapi kok nggak mimpi? Oh iya. Akhirnya gurunya ngasih satu amalan, begini. Agak berat, tapi mau nggak kamu lakukan? Tapi mimpi Nabi, insya Allah, usaha. Apa guru? Tidak boleh tidur mulai subuh sampai subuh. Tidak boleh minum mulai subuh sampai subuh. Padahal musim panas. Kalau sudah kamu lakukan sholat subuh di tempatku, nanti saya atur amalan berikutnya. Wah, akhirnya orang itu melakukan Pak. Subuh nggak minum sampai mendak subuh. Nggak tidur sampai subuh hari berikutnya. Setelah sholat subuh di depan kiainya, gurunya maju, mata sudah merah, bibir kerongkongan sudah kering. Guru, sudah saya laksanakan. Apa? Saya tidak minum mulai subuh kemarin. Saya tidak tidur mulai subuh kemarin. Udah kamu laksanakan? Iya guru. Dan
Rumah kamu di mana? Rumah saya agak jauh guru, 20 kilo guru, harus melewati padang pasir. Kalau begitu kau habis sholat subuh ini pulang jalan, pulang ke rumah kamu jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Terus guru sampai ada di rumah tidur, jangan minum dulu, jangan minum dulu, tidur, jangan minum. Guru kenapa nggak dibalik? Ini haus tadi. Minum dulu terus tidur gimana? Enggak, tidur dulu, jangan minum. Ya guru. Berangkat nih orang, pulang kena terik padang pasir, kena terik matahari, ada ngelewati padang pasir panas. Di tengah jalan ada orang jualan es, ada orang jualan es. Masya Allah, ngelihat es itu udah nggak kuat tenggorokannya nih. Awas ini ya, bangun dari tidur, anak akan habis ini es ini, Bang. Wih, pikirannya aja apa? Pikirannya apa? Es terus. Sampai ada di rumah, tidur. Mimpi, saudara. Bukan mimpi nadi, mimpi es, saudara. Bukan mimpi nadi, mimpi apa? Mimpi es. Bangun tidur, kaget dia. Loh, kata guru mimpi nabi, kok ini mimpi es? Akhirnya berangkat kembali kepada gurunya, emosi. Guru saya ikuti, katanya bisa mimpi nabi. Saya kok enggak mimpi apa-apa, kata dia. Masa kamu enggak mimpi? Mimpi, tapi bukan mimpi nabi. Mimpi apa? Mimpi es. Loh, kok bisa mimpi es? Ya saya pulang dari sini, di tengah jalan, ya saya melihat orang jualan es. Pikiran kamu es. Nih, pelajaran bagi kamu, pelajaran juga bagi kita semuanya. Dengarkan baik-baik. Apa omongannya gurunya? Wahai muridku, kalau kamu itu berharap ketemu Nabi, mimpi Nabi, seperti berharapnya orang yang haus dengan air es, maka kamu akan mimpi Nabi. Kalau kamu itu butuh dengan Nabi Muhammad seperti butuhnya orang yang kehausan dengan air, maka kamu akan mimpi dengan Nabi. Tapi kamu tidak butuh itu, kamu main-main. Karena itu Allah tidak ketemukan kamu dengan kekasihnya walaupun dalam mimpi. Tanya sama diri kita, selama ini kita sholawat, kita hadirkan siapa? Kadang-kadang makom sholawat ambil rokokan, tidak menghadirkan Nabi. Kadang-kadang sambil main-main, kadang-kadang cerita politik, kadang-kadang cerita duniawi, tidak menghadirkan Nabi. Karena itu, walaupun Nabi dekat sama kita, kita nggak kelihatan, saudara. Kita menghijab dirinya kita dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Jauh dari Nabi karena tidak pernah menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu setiap salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan Nabi di hadapan Anda. Setiap kita makam, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Hadirkan Nabi di hadapan kita, maka Anda akan insya Allah dekat dengan Rasulullah SAW. Harapannya, kalau sudah dekat dengan Nabi, nanti Nabi akan nyari kita, Pak, dari kiamat. Nabi itu akan nyari dengan kita. Nih, saya kasih contoh untuk penutup daripada ceramah saya. Kalau ada orang setiap salamnya kasih SMS, setiap saatnya kasih SMS sama saya, masuk ke HP saya, Habib, salam cinta kepada Anda dari pengagum Anda, Fulan. Ada orang datang, Habib, Fulan Fulan kirim salam kepada Anda. Setiap saatnya salam-salam. Penasaran saya, siapa orang itu, yo? Kok berkali-kali mengaturkan salam kepada saya, ya? Kirim salam kepada saya, ya? Saya akan cari orang tadi itu.
Apalagi ditambahi lagi, bukan hanya salam, dikasih sarung saya, dikasih sejadah saya, dikasih serban dari pecinta Anda fulan. Saya akan penasaran. Kita juga begitu. Kita setiap saatnya salam kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Setiap kita sholat, assalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam sampai kepada Nabi. Harapannya nanti di hari kiamat Nabi penasaran, siapa itu orang yang sering salam kepada aku? Siapa orang itu yang sering memberikan salam kepada aku? Nanti di hari kiamat akhirnya ketemu dengan Nabi, dan Nabi ngajak Anda masuk surga Allah. Karena itu kalau salam yang beneran, jangan salam main-main sambil rokokan, sambil guyonan. Kadang-kadang kita lihat magong salam rebutan gedang, magong salam rebutan buah-buahan. Kasih buah-buahan kepada orang, dan bukan begitu caranya. Kadang-kadang salam bingung sama bendera sambil menari-menari. Kadang-kadang salam kepada Nabi bareng sama mercon. Salam kepada Nabi, hadirkan Nabi Muhammad. Kalau sudah begitu, insya Allah Anda dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ayo kita rubah keadaan-keadaan kita yang semakin mundur ini menjadi keadaan yang lebih khusyuk lagi, lebih hudur lagi, menghadirkan Nabi pada saat-saatnya. Bahkan bukan hanya dalam sholat dan salam, kita minum menghadirkan Rasulullah SAW, kita makan menghadirkan Nabi Muhammad SAW, kita bekerja menghadirkan Nabi Muhammad SAW, sambil sholawat kita lakukan sunnah-sunnahnya Nabi SAW, sehingga semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita akan beruntung karena bersama Nabi ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Sudah makan belum? Sudah. Belum maghrib. Belum maulid. Belum maulid. Ayo salam sama Rasulullah ya. Ya. Siap enggak salam sama Nabi? Ya. Tapi jangan ada yang ngerokok. Ya. Hadirkan Rasulullah ya. Ya. Insyaallah ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حلت بالسورة إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات كل من في الكون هام مرحبا سهلا فيك يا باهي الجبين صلى الله عليك ولهم فيك غرام مرحبا سهلا واشتياق وحنين صلى الله عليك في معانيك مرحبا سهلا قد تبارك
صلى الله عليك أنت لي حسني ختام مرحبا سهلا أنت لي المولى شكور هو عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجمال وفير فيك قد أقسمت ظني يا بشير يا نذير سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فأغثني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملذي في مهمة الأمور يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي مولانا يا مولانا يا سميع الدعاء بحرمة محمد لا تقطع رجانا أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات مولانا يا مولانا يا سميع الدعاء بحرمة محمد لا تقطع رجانا علم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجهم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بليل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل سنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في جسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدراتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا بالسنة الماضية يا إخوان منعهم الله الوصول مثلها ولا تحرموا من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا في الدارين. اللهم ارحمنا توصينا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبدو سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين حين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل رسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك العزيز عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.